Saya berpikir tentang bangsa ini. Nah, atas kemarahan itu, atas kegemesan itu, yang saya katakan saya gemes, kita sampaikan saran pada pemerintah, Pak. Saran kepada pemerintah atas kegemesan itu. Oh, kok apa cuman gue sih yang ngelihat dia rada melambai begitu? Apa cuman gue sih yang ngelihat? Aduh. Coba lihat lagi ya dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalian, kalau ada yang sakit, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang masih Benny lagi. Memang kocak nih Pak Benny nih. Ini kocak nih. Ini yang ngedit videonya siapa sih? Tapi gua ngakak ini. Kita reaksi dulu ya. Ini di Twitter, nanti baru kita bahas netizennya. Seperti biasa, netizen Twitter adalah netizen terbaik yang paling enak kita reaksi. Kita bacakan komentarnya, karena kalimat-kalimatnya itu kadang-kadang bisa menghibur hati-hati yang gundah gulana, bisa melancarkan pencernaan dan susah buang air besar. Oke, kita lihat dulu cuitannya apa sih. Ini dari Yans ya. Udah biasa gue angkat cuitannya. Jokower garis keras klarifikasi Benny Ramdhani. Wah, mukanya nih, lu lihat ini yang edit videonya siapa sih? Begini amat. Tapi kita tonton dulu ya guys. Siap-siap ngakak. Tapi ya bentar. Gue kayaknya perlu nyalain rokok, nanti aja pas bacain komentar Twitter ya. Kita lihat dulu nih. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpikir tentang bangsa ini. Nah, atas kemarahan itu, atas kegemesan itu, yang saya katakan saya gemes, kita sampaikan saran pada pemerintah, Pak. Saran kepada pemerintah atas kegemesan itu. Oh, kok apa cuman gue sih yang ngelihat dia rada melambai begitu? Apa cuman gue sih yang ngelihat? Aduh. Coba lihat lagi ya dari awal ya. Apa cuman gue guys, komentar yang baik di bawah ya. Saya berpikir tentang bangsa ini.
atas kemarahan itu, atas kegemesan itu, ya katakan saya gemes, kita sampaikan saran pada pemerintah, Pak, sebaiknya hukum ditegakkan. Pak, kalau berbicara ini sekarang konteks kalimatnya ya, hukum ditegakkan. Kalau dihukum ditegakkan nggak pakai tempur-tempuran, nggak pakai sabar-sabaran. Kalau hukum ditegakkan yang ngomongin masalah hukum, kenapa pakai tempur-tempuran? Ngomongin lebih banyak, ngomongin lawan. Lu gimana sih Pak? Pelajaran bahasa Indonesia dapat berapa sih kita dulu nih? Hukum yang ada lawan-lawanan itu hukum perdata tuh, masih bisa hukum perdata. Tapi kalau hukum, bicara penegakan hukum masalah penghinaan ini, itu pidana Pak, nggak perlu lawan-lawanan Pak. Iya, oposisi bukan lawan Pak. Lu sama ngomongan lu pertama berbeda. Ntar gue tampilin juga ya, gue cariin dulu dah videonya dia di awal yang pertama kemarin dia ngomong tuh, supaya kalian tahu tuh perbandingannya dia ngomong apa sih. Ya kan? Harus tahu tuh, harus tahu. Orang harus tahu. Enak aja. Hah? Terus dia ngomong begitu minta penegakan hukum aja. Lu di awal ngomong gimana? Sekarang ngomong gimana? Lu Pak. Bisa-bisa lu doang nih. Menjalankan penegakan hukum, lanjut dulu ya. Terus masa kita yang mau mengusulkan bahwa hukum ditegakkan, kita dianggap salah? Pak, kalau cuma usul hukum ditegakkan nggak salah Pak. Bagus lah. Seneng kita hukum ditegakkan. Tapi kalau udah ngomongin tempur Pak, ngomongin lawan, ngomongin gak sabar, tempur di lapangan, hukum apa itu Pak? Ngeles lu gimana sih Mak? Jadi keinginan kalian yang hari ini dan sejak kemarin menyalahkan sikap saya di video itu, walaupun itu udah dipotong dan itu udah dibully ya, udah dibangun narasi yang negatif lah. Terus keinginan mereka cara apa? Keinginan kami ya simpel aja Pak. Kalau memang ngomongin hukum, nggak usah ngomongin tempur, nggak usah ngomongin kesabaran mau habis. Ada video lu masih beredar nih. Itulah yang kemudian saya memberi pesan. Kita ini pemenang, kita ini mayoritas. Jadi kalau kita mau melakukan hal yang sama dengan mereka yang selama ini merongrong pemerintahan Jokowi. Mereka siapa? Merongrong siapa? Merongrongnya gimana? Mereka siapa? Perjelas dong. Lu kan kepala BP2MI, pejabat lu. Yang jelas sebut mereka siapa. Jangan ambigu begitu, bisa kemana aja. Dengan cara-cara tadi, bukan kritik ya, kita bisa melakukan hal yang sama dan pasti kita jumlahnya lebih besar ya. Mari kita bicara fakta. Dalam perjalanan pasca Pilpres, yang sering demo-demo itu siapa? Yang sering membuat gaduh itu siapa? Yang dalam demo selalu menyebarkan kebencian, fitnah, adu domba dan penghinaan pada simbol-simbol itu siapa? Nah, ini yang lu sebut semua itu siapa dan apa, bagaimana dia begitu? Jangan, ini bola liar ini. Siapa orang-orang yang sering bikin gaduh? Kalau menurut kami yang bikin gaduh itu yang ngomongin proyek Kertajati gagal, itu bagi kami yang gaduh. Nah, definisi gaduh dan siapa yang membuat gaduh perjelas dong. Yang buat gaduh bagi kami itu yang nambahnya utang negara itu gaduh, yang bikin gaduh itu bensin naik gaduh, BBM naik itu gaduh, listrik naik itu gaduh. Menurut kami, menurut Bapak perjelas dong. Ini negara demokrasi Bapak, dan nggak cuma sendirian kita yang ngeritik Bapak nih. Pernahkah satu kali kekuatan pendukung Jokowi melakukan demo tandingan? Enggak tuh. Nggak pernah. Nanti ya, lihat apa nih kata netizen. Ada no netizen ngomong apa? Demo tandingan. Serius? Ada tuh demo tandingan. Katanya siapa nggak ada? Halo Pak. Lanjut dulu ya, di mana mereka demo kemudian kita turun untuk menghadap. Enggak. Tapi kemarin adalah pesan atas situasi kebangsaan yang sudah terancam dengan cara-cara mereka. Maka pesan kami kepada Presiden, tegakkan hukum, itu kuncinya. Karena kalau tidak, maka kekuatan mayoritas pendukung Jokowi bisa melakukan hal yang sama. Tapi apa yang kami dapatkan? Kalau gemas, kemarahan kan dalam beberapa kali pertemuan. Aduh, ya udah nih sampai di sini aja. Yang pertama gue lihat ini rada melambai gitu, serius. Ya, ini buat perbandingan aja ya. Dia ngomong apa di video awalnya dia ya. Di video awalnya dia ngomong apa. Dan kalau bicara soal hukum, ini kita telaah sama-sama nih. Kita ini pemenang Pak.
kita ini besar, Dan ini besar. tapi serangan lawannya masih terus. Sarannya adalah Serangan. Nah, kata-kata serangan itu. amplifikasi. Bentar, serangan lawan. Apakah yang dimaksud serangan lawan itu kritik kepada presiden, kritik kepada pemerintahan? Lu kan udah ada hukum. Hukum itu berapa banyak yang dari oposisi ditahan karena salah, karena diduga salah ditahan. Artinya penegakan hukum dari pihak Anda ada berapa banyak yang dihukum? Ada berapa banyak? Ayolah Ben. Ngeles lu. Tapi gue asik ya, tapi gimana gitu, gue ngeliat gayanya rada melambai guys. Sekarang udah langsung ke Twitter kita guys ya. Let's go to Twitter guys. Kita ngeliat apa komentar netizen Twitter ya. Oke guys, kita udah di Twitter sekarang. Nah, sebelum kita lihat komentar netizen, kita rakap dulu rokoknya ini guys ya. Seperti biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh demo tandingan Benny, lihat fakta, jangan asal jeplak, no. Rusuh usai dituduh mama demo tandingan masa GNPR, beringas sarang mahasiswa hingga nyebur kolam patung kuda. Nah tuh demo tandingan katanya nggak ada, no. Pembelaanmu is gugur. Iya demo tandingan nggak ada, no ada. Ada Ben, ada, makanya tuh, no jangan asal jeplak, no katanya no. Ini kata Om Hans. Hei Dongo, apa kau tak melihat hukum di negara ini sudah condong ke penguasa? Berapa barisan oposisi yang sudah kalian penjarakan? Masih kurang, kami demo menuntut hak-hak rakyat yang sudah kalian abaikan. Lah kalau kau demo, apa yang kalian demo? Kalian penikmat uang rakyat. Nah, dijawab nggak lu Ben? Ini kayaknya bisa jadi ada yang demo kantornya dia nih. Serius. Takut ya di depan presiden ngajak tempur. Yuk tempurlah sama pasukan mujahidin, pasukan Allah siap membasmi orang-orang munafik. Gue yakin gak jadi. Karena gue ngelihat barusan guys melambai. Serius. Gue ngeliatnya rada-rada melambai dia. Mendadak melambai guys. Itu gimana ya mendadak melambai itu ya? Hehehe, yang ngajak perang jalanan dari dulu juga hukum ditegakkan cuma buat menghakimi rakyat, menghukum rakyat. Pejabat kalau salah cukup minta maaf. Kapan kita mulai perang jalanan? Ayo, tuh. Penjilat tetaplah menjadi pejabat walau tidak berguna. Videonya tapi emotnya nangis. Jangan berdaya mulut pendusta, meskipun itu ada kebenaran, tetap pendusta itu berbahaya dan beracun. Ya lu. Ben, kocak lu Ben, sumpah, kocak lu. Penegakan hukum kok ngomongin tempur. Ben denger ya, Jokowi itu sudah redup, sudah banyak yang sadar siapa dia sebenarnya. Rakyat sudah sadar kalau dibohongi dengan janji-janjinya. 2024 Jokowi tamat. Waduh. Jadi tempur, ora. Retweet deh tuh. Go bintang L bintang K. Kira-kira apa itu guys? Masa iya goblok sih? Kalau ente merasa jagoan, ente sudah menang. Ya sudah, nggak usah takut Ben. Nggak usah statement-statement yang adanya demo tandingan atau mau tempur segala. Ini demokrasi coy. Itulah, kalau masalah penegakan hukum ngomongin tempur. Tuh, sampai kata tempur itu sedang tren dalam topik bahasa Indonesia, no. Nih, di sini nih. Ini sedang tren dalam topik bahasa Indonesia nih. Gara-gara Benny nih, tempur. So-soan mau tempur. Iya jelas demo, kan rakyat nggak bisa buat apa-apa. Yang bikin aturan elu, ya gimana? Ya kali masa Jokowi berkuasa pendukungnya mau demo ke rakyat. Wah, otak mana ya otak, Pak? Makanya kerja yang bener, pasti dia akan protes atau demo. Nah, tuh. Kalau rakyat demo pemerintah itu wajar, Pak. Wajar, normal negara demokrasi. Baperan amat di demo ngajak tempur segala, begitu dijadiin klarifikasi ngomongin hukum tapi ngajakin tempur di jalan. Aduh. Ngajakin tempur segala. Aduh. Jadi perang kagak nih cuy. Benny Ramdhani, lu katanya preman Ciparai cuy. Buktikanlah dengan tetapin waktu dan tempatnya cuy. Cocok cuy, sepakat cuy. Jejak digital kelakuan diri sudah ada. Rekam biografi silsilah sudah jelas turunannya. Sekarang hanya tobat dan insyaf pada sang penguasa alam serta tadabbur merendahkan diri dengan rakyat sesungguhnya yang dapat mengikisnya. Takdir Allah dah. Mau gimana lagi ya?
Orang begini, dasar dungu, giliran pas viral aja kau ciut, giliran pas tertutup garangnya minta ampun. Ini tadi video guys, sumpah gue ngeliatnya melambai. Ngomongnya tuh melambai guys. Ya, sekarang jadi sibuk, sedang nyebokin mulutnya. Makanya nyebokin mulut, makanya gini. Lu kalau mau kentut depan umum tuh malu. Kentut depan umum malu lu. Lu nyari tempat sepi baru lu kentutin. Kenapa? Karena malu gitu. Kadang-kadang lu mau kentut malu, tapi mau ngebacot nggak malu gitu. Masa iya yang keluar dari pantat lu tuh lebih mulia daripada yang keluar dari bacot lu? Dari pantat lu masih punya malu, dari bacot nggak punya malu. Astagfirullahaladzim. Si Dongo penjilat ternyata goblok ya. Masa yang dia kumpulkan kemarin masa bayaran, tapi bilangnya banyak. Bilang saja kamu takut mati, Benny. Jangan ngeles, terima saja tantangan duel untuk tahu kejantananmu. Dongo jangan dipelihara, Dongo jangan dipelihara. No, katanya Ben, no. Udah Dongo, goblok, macam-macam dari ini ya kata-katanya netizen. Barbar, gua nggak bilang begitu ya Pak Ben. Gua ngajak ngopi kalau lu laki, tapi ngelihat lu tadi Pak Ben yang begitu ngomongnya, gue jadi gimana gitu Pak Ben. Gemes banget, pengen tak urak-arik mukamu. Om Do versus klarifikasi. Ya, cemen lu bendot. Aduh. Bagusan mulut disleting aja deh, Mas. Disleting. Deket sama itu dong. Aduh. Deket sama mana? Iya, sama sleting. Jangan kemana-mana otak kalian ya. KM50, Roy Suryo, Ahmad Dhani, Ustadz Maher, Ustadz Tanjung, dan lain-lain. Apa masih kurang korban? Terus pihak lo yang mangap-mangap saya udah dewe kok kayak ekot kentut di densi, rambut gimbal, dan lain-lain. Kapan diproses? Nah, Pak D piara orang-orang ini sedih. Nah, itu lu ngomong sesuai fakta gitu, Ben. Sesuai fakta gitu dah, Ben. Benny, kamu mau demo tandingan yakin orang-orangmu banyak? Tuh yang kemarin itu coba klarifikasi apa benar undangannya untuk sholawat kubro, acara NU, dan lain-lain. Alasan ngeprank peserta. Terus saat di lapangan yang mau keluar itu pintunya ditutup nggak boleh keluar. Benar nggak? Ucapanmu sudah diingat ya? Nah, udah gitu. PDIP sendiri aja nggak cocok sama acara itu. PDIP sendiri nggak cocok. Itu nanti ada itu di konten gue tuh. Kita bahas tuh. Klarifikasi yang masih provokasi. Nah tuh ya. Lu bayangkan Benny Ramdhani video itu nggak di-share, bisa main belakang ente. Main belakang gimana? Nih. Iya guys, sumpah serius melambai loh. Ya, dia melambai. Cebong asu, aduh, masa iya dibilang cebong asu? Cebong guys, asu gitu. Cebong asu di mana ya? Gue kebayang tuh cebong gugup gitu, nggak bisa lah. nggak pantas orang macam ini jadi pejabat. Pantasnya dia duduk di pasar dan terminal. Di pasar atau terminal juga nggak pantas bro, bisa dilibas sama anak buah Kang Mus. Buset Kang Mus. Aduh, ini orang. Nah ini kalau ini siapa? Dia lagi tuh. Ya udahlah ya guys, nggak usah lama-lama. Ya jadi kesimpulannya guys adalah gue serius yang gue perhatiin tadi, kenapa kok jadi bicaranya melambai beda sama awalnya ya guys ya. Kenapa jadi melambai ya? Dan klarifikasinya ini, itu kalau menurut gue nggak klarifikasi. Kalau berbicara soal hukum, diperjelas. Hukum itu jelas gitu. Siapa yang dituju, siapa yang diduga pelaku, buktinya apa, yang dilakukan apa, buktinya mana, pasal mana yang dilanggar, gitu. Nah kalau yang diucapkan oleh Benny, ini dari opini gue melihat ucapannya itu, dia itu mengatakan sesuatu tentang lawan yang mengkritik Pak Jokowi, kelompok orang yang di Indonesia yang mengkritik Pak Jokowi itu dianggap lawan, dan dia ngomongin kesabaran, ngomongin tempur. Itu hukum apa tempur sesama anak bangsa, Ben? Dan yang paling gue ulang-ulang adalah melambai guys, melambai serius. Dan itu buat gue sih bukan klarifikasi, buat gue masih sama aja. Buat gue, nggak tahu menurut kalian. Komentar yang baik di bawah. Gitu aja guys, gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kok mendadak melambai anjir.
Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.